Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak Anda yang mungkin berbeban berat, letih, lesu, kurang bersemangat, mungkin juga kecewa atau sakit hati dan kurang begitu antusias dalam menghadapi hari-hari ini. Saya ingin berbagi pengalaman dan renungan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau kita mengalami letih, lesu, berbeban berat, kekecewaan, mungkin kemudian kita fokus pada apa yang membuat kita kecewa, sakit hati, atau berbeban berat. Tidak apa-apa, tapi mari kita mencoba melihat secara lebih teliti dan detail. Ambil waktu untuk tenang dan kemudian sadar, menyadari apa yang membuat saya berbeban berat. Bisa saja penyakit, bisa saja tindakan yang membuat hati kita kecewa, atau persoalan-persoalan yang menghimpit. Kita sadari, kita hadirkan itu. Kemudian kita melihat dengan jelas. Biarkan semuanya nampak, kelihatan, semuanya muncul dalam kesadaran. Lalu kita memperhatikan satu persatu secara detail. Termasuk perasaan-perasaan kita ketika kita menghadirkan peristiwa itu yang membuat kita kecewa dan sakit hati. Lalu kita perhatikan saja, semuanya diperhatikan termasuk perasaan-perasaan, disadari. Dan kemudian coba meneliti dengan lebih tenang. Benarkah saya mengalami kerugian? Mengapa saya menderita? Mengapa saya sakit hati? Benarkah saya mengalami kerugian? Apa yang rugi? Bukankah itu sebuah pengalaman yang berarti? Tidak ada seorang pun yang mempunyai kualitas pribadi yang baik, yang tidak pernah mengalami derita. Justru para pahlawan muncul dari situasi sulit, penderitaan yang dia alami. Dan bukankah sejak kita lahir, kita sudah untung, tidak pernah rugi? Jadi sebetulnya apakah ada kerugian dari sesuatu yang membuat kita menderita, sesuatu yang membuat sakit hati? Mari kita coba gali dengan lebih teliti. Kita sadari, bahkan sesuatu yang menyakitkan itu sangat berarti untuk pertumbuhan kita. Kita tetap bisa menghadapinya, bisa menyadarinya, dan bisa keluar sebagai pemenang. Sekarang mungkin belum, tetapi pasti kita akan keluar dari situasi sulit ini dan keluar sebagai pemenang. Dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Maka sabar, sadari, dan cari solusi. Kemudian sadari bahwa hidup ini begitu singkat. Maka fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada yang tidak kita miliki. Fokus pada apa yang ada pada kita, bukan apa yang hilang daripada kita. Yang sudah hilang, let it go, ikhlaskan saja. Dan itu membebaskan, membuat kita ringan. Lalu fokus pada yang masih ada pada kita. Termasuk jika itu derita. Kita hadapi, kita terima, kita olah. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pahlawan yang keluar dari situasi sulit. Jadi, apa yang membuat Anda terbebani? Itu hanya masalah kesempatan untuk naik kelas. Dan tidak pernah ada kerugian dalam diri kita.
Maka fokus pada apa yang masih ada dan masih bisa kita lakukan. Jangan pada apa yang hilang dan apa yang sudah tidak bisa kita lakukan. Maka kemudian kita mempunyai semangat kembali. Hidup ini begitu singkat. Fokus pada yang baik dan lepaskan pikiran-pikiran yang hanya membebani saja. Toh itu juga tidak real. Lepaskan saja. Kemudian fokus pada yang baik. Dan fokus pada apa yang bisa disyukuri. Fokus pada apa yang bisa membuat kita tertawa. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk muyek mengikuti pikiran yang tidak ada ujungnya. Tetapi tanyai pikiran kita sendiri dengan baik-baik dan tenang. Kalau kita mengalami derita, benarkah menderita? Apa yang membuat derita? Apakah ada yang bisa diikhlaskan? Apakah ada yang bisa dipetik menjadi pelajaran yang baik dari derita itu? Kita coba dan kemudian itu membebaskan. Kalau memang tidak bisa kita pertahankan, lepaskan. Kalau masih tetap ada, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Sehingga derita pun menguntungkan. Dan kemudian datang kepada Tuhan. Kalau memang tidak bisa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya menyerah, pasrah, nggak bisa apa-apa. Sudah, sekarang Tuhan yang ambil alih. Dan itu yang Tuhan pesan kepada kita. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan hanya minta kita datang, bukan berpikir, bukan mencari solusi yang memang seringkali tidak bisa diselesaikan oleh pikiran. Hanya bisa dijalani dan diserahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan hanya minta kita datang. Dan kita akan mempunyai kelegaan. Coba. Dan itu pasti terjadi. Karena itu kita diberi contoh orang-orang suci, para martir, yang mengalami penderitaan luar biasa, yang juga tidak bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan. Tetapi mereka bisa bertahan karena mereka datang kepada Tuhan dan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan, hidupku ini juga adalah milikmu. Berarti juga derita yang kuhadapi juga milikmu. Aku sudah berusaha mengatasinya dan tidak bisa. Sekarang saya serahkan kepadamu. Ambillah semua yang ada padaku. Pikiran, perasaan, keinginan. Ambillah semuanya. Dan aku cukup dengan cintamu saja. Dan itu membebaskan, itu menyelamatkan. Dan nanti Tuhan yang bertindak ketika kita sudah tidak bisa apa-apa. Maka saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan refleksi singkat ini membuat kita tetap terus bersemangat. Fokus pada yang baik dan belajar dari pengalaman yang kurang baik. Sehingga tidak ada yang namanya derita. Yang ada adalah sebuah kesempatan untuk naik kelas. Kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar. Maka dalam keadaan apapun Anda sekarang ini, duduklah dengan tenang, sadari, hadapi, dan serahkan kepada Tuhan, kemudian bersyukur. Dan rasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.